Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membicarakan atau membahas tuntas tentang artikel yang heboh-heboh di beberapa jagat maya. Langsung saja kita ke videonya. Sebelum itu, kalau kalian suka video saya, silakan kalian tekan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Langsung saja kita ke videonya. Heboh hadis ada duhon di 15 Ramadan 2020. Benarkah ini kata Buya Yahya dan Syafiq Riza Basalamah? Sekiranya benar Tuhan jatuh pada 15 Ramadan hari Jumat pada tahun depan, yaitu 2020, hanya tinggal beberapa hari saja lagi kita untuk menebus dosa yang telah kita lama lakukan sejak dahulu. Dan berikut adalah penuturan Buya Yahya. Viralnya hadis tersebut menarik perhatian ulama Buya Yahya. Mengenai hal ini, ulama Buya Yahya membahasnya sendiri. Berikut beberapa penuturannya. Duhon, sebenarnya ada pembahasan tentang tanda-tanda kiamat akan tiba. Ada dikatakan nanti akan datang suatu masa langit akan keluar asap. Itu tanda hari kiamat. Hari kiamat tak akan tiba sampai datang 10 tanda-tandanya, di antaranya Dajjal dan Duhon. Mengenai Duhon, di 15 Ramadan 2020 itu hanya cerita. Sebagai manusia, kita tak perlu menunggu datangnya kiamat. Kita mengurus saja kematian masing-masing. Itu hanya cerita, biar viral, hanya cerita saja untuk bahan YouTube. Yang perlu dibangun adalah keyakinan. Duhon bisa saja datang besok, lusa. Yang kita lakukan adalah membangun tanggung jawab. Masalah kiamat tidak usah dipikirkan. Berikut penuturan selengkapnya. Sekiranya benar Duhon jatuh pada 15 Ramadan hari Jumat pada tahun ini, hanya tinggal beberapa bulan saja untuk kita menebus dosa yang telah lama kita lakukan sejak dahulu. Duhon itu ialah asap tebal yang menggelapkan bumi selama 40 hari 40 malam, disebabkan meteor menghantam bumi nanti. Jangkaan Duhon berlaku adalah di pertengahan bulan puasa di waktu subuh. Gelap Duhon nanti seperti gelap Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Masa itu semua elektrik dan elektronik di dunia akan padam buat selamanya. Sebab meteor adalah jenis zat besi neutral yang akan membuat daya tarikan besi-besi lumpuh buat selamanya. Komputer dan kereta semuanya tidak akan berfungsi lagi. Bagi orang beriman, makanan padanya masa itu adalah zikir. Masa bergelap, bacalah banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Masa Tuhan terjadi itu. Masuklah ke dalam rumah dan bilik masing-masing, kemudian bacalah Subhanal Qudus Rabbunal Qudus. Wallahu a'lam bishawab. Tanggapan Ustadz Syafiq Riza Basalamah dilansir dari bulanpung.com. Ustadz Syafiq membuat penjelasan mengenai kadar kebenaran hadis tersebut. Penjelasan Ustadz Syafiq ini diunggah di akun YouTube-nya. Ustadz Syafiq mengatakan, mendengar sebuah cerita yang aneh menyeramkan terkadang disenangi sebagian orang. Tapi bagaimana jika cerita itu bohong dan dusta? Maka kita tidak akan suka dengan pelakunya, ujar dia. Ustadz Syafiq Riza mengungkapkan ia mendapatkan kiriman video yang berisi hadis mengenai akan adanya peristiwa besar terjadi di pertengahan Ramadan yang jatuh hari Jumat. Tadi pagi, Ana mendapat kiriman sebuah video pendek yang menceritakan tentang yang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan tepat hari Jumat. Dengan semangat dia membacakannya, membuat yang menonton tertarik dan bahkan percaya. Ini bisa diyakini kebenarannya, padahal itu hoaks, tegas Ustadz. Ustadz Syafiq Riza pun mengutip hadis Nabi. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya ke neraka. Sabda Nabi Muhammad SAW. Maka ia berpesan, jangan mudah menyebarkan hadis palsu. Menurut Ustadz Syafiq, hadis ini sengaja disebarkan karena pada Ramadan tahun ini, pertengahan Ramadan bertepatan di hari Jumat. Padahal hadis ini adalah palsu. Hukum hadis ini palsu alias mungkar tidak punya dasar dari perawi yang
yang sikoh. Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini palsu atas Nabi Muhammad SAW. Syekh Albani juga mengatakan hadis ini palsu. Maka hadis palsu tidak boleh diamalkan, ujarnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak memiliki dasar dari kesahihannya. Bahkan hadis ini batil dan dusta. Betapa banyak tahun-tahun yang telah berlalu dari kaum muslimin yang akan di dalamnya ada momen di mana malam Jumat bertepatan dengan malam pertengahan bulan Ramadan. Namun, alhamdulillah, tidak pernah terjadi huru-hara sebagaimana yang telah disebutkan para pendusta tersebut, baik yang berupa suara dahsyat atau yang lainnya. Maka dari itu perlu dicamkan oleh siapa saja yang telah mengetahui penjelasan ini bahwasanya tidak boleh baginya menyebarkan hadis batil tersebut. Bahkan wajib baginya merobek, membinasakan, dan memperingatkan orang lain akan kebatilannya. Syekh Muhammad Halil Al-Munajjid Hafizahullah juga mengomentari hadis tentang huru-hara yang akan terjadi pada 15 Ramadan apabila bertepatan dengan hari Jumat. Beliau berkata, hadis ini merupakan hadis yang munkar, tidak sahih, sanadnya pun tidak bisa diterima. Tidak pula ada kepastian berasal dari ucapan Nabi SAW. Dan fakta realita juga ternyata tidak dibenarkan hal tersebut, dan bahkan justru membantahnya. Sungguh hal ini sudah sering kali terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu hari Jumat bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan. Namun, hal tersebut tidak terjadi. Maka dari itu para ulama menghukumi hadis tersebut palsu atau dusta adanya. Dan itulah ujar para ulama yang menegaskan bahwa semua hadis itu palsu adanya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.